Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sedaya pengurus takmir, para sepuh, para kiai, para asatidz, matta'anallah bituli hayatikum amin. Para jamaah sedaya, mugi-mugi barokah, sehat, panjang umur, kathah rezeki, gampil sedaya urusanipun. Amin Allahumma amin. Kula ningali dateng YouTube napa leres napa mboten, pejabat negara, menteri di rumahnya pengajian yang diundang malah setahu saya Ustadz tokoh Wahabi Salafi. Saya nggak tahu tujuannya, karena memang dari keluarga militer. Cuma barangkali karena keawamannya, semoga lekas ada yang mengingatkan beliau. Tapi kalau barangkali itu by design, maka meskipun sudah lama kita nggak membahas tema-tema kesalafian, kewahabian, akhirnya kula malah tertarik membahas 1-2 tema lagi. Khawatir mereka mulai muncul kembali juga mempermasalahkan hal-hal yang selama ini sering diangkat oleh ustadz-ustadz Wahabi tentang wiridan, tentang maulid, tentang rejepan, nuzulul Quran, selamatan, pitung dinonan, 40 dino, kirim dongo, yasinan, dan segala macamnya. Sekali lagi, saya boleh khawatir jangan-jangan mereka diberi angin segar lagi, diberi panggung yang itu menurut kami harus segera diantisipasi. Kasihan umat, karena umat kan nggak tahu dalil. Hadirin rahimakumullah, tentang tawassul. Tawassul itu syar'i, di Quran ada dalilnya, di sunnah, di hadis ada dalilnya, dan selama ini umat Islam juga mempraktekkannya. Maka tidak ada alasan untuk menentang-nentang tawassul, membid'ahkan tawassul, mengharamkan tawassul, apalagi menganggap syirik, musyrik orang yang tawassul. Tawassul itu berdoa kepada Allah dengan menyebut amal soleh yang telah dia kerjakan. Itu namanya tawassul bil amalis soleh. Ada juga tawassul di dalam doanya kepada Allah, bukan syirik kepada Allah. Dia menyebut karomahnya hamba-hamba Allah yang soleh, karomahnya para wali. Itu namanya tawassul dengan orang soleh. Kalau yang tadi tawassul dengan amal soleh, yang model kedua ini tawassul dengan orang soleh. Contoh tawassul dengan amal soleh, sampean bersedekah kepada 100 anak yatim, 100-an ribu, diajak makan di manalah
biar anak-anak itu senang, mulai disangoni. Terus setelah itu sampean berdoa, ya Allah, kalau dalam hal kami bersedekah kepada anak-anak yatim, menyenangkan hati anak-anak yatim, itu menjadi amal yang kau terima, kau ridhoi. Berkat sedekah itu ya Allah, mohon hajat kami kau kabulkan. Itu namanya berdoa kepada Allah. Di dalam doanya dia menyebut amal soleh yang telah dia kerjakan. Dalam istilah disebut tawassul dengan amal soleh. Paham ya? Terus ada juga tawassul atau tabarruk dengan situasi, tempat, waktu yang baik. Manfaatkan berdoa setelah sholat, karena memang beda waktu setelah sholat dengan yang lain. Manfaatkan waktu untuk berdoa setelah tahajud di separuh kedua dari setiap malam hari. Itu memanfaatkan waktu yang baik, memanfaatkan mumpung ada di tempat yang baik, mumpung ada di raudhah, banyak berzikir, bermunajat, berdoa. Mumpung Anda ada di raudhah, mumpung Anda sedang haji, sedang wukuf di Arafah, tempatnya barokah, bersama jutaan orang yang lagi ikhram juga barokah. Dan yakin di antara jutaan jamaah haji ada wali-wali. Lalu tempat, waktu tanggal 9 Dzulhijjah, waktu wukuf, itu juga waktu yang penuh berkah. Berdoa saat wukuf itu berdoa dalam situasi memadukan 3 keberkahan. Tanggal dan waktu itu barokah, hari itu bersama jutaan orang juga semakin barokah. Tempat yang namanya Arafah itu juga tempat yang barokah. Nah, mumpung di situ berdoalah, itu namanya tabarruk, bisa juga disebut tawassul. Mumpung nyium Hajar Aswad, sambil mencium Hajar Aswad berdoa kepada Allah, itu namanya tabarruk juga. Mumpung ada di multazam, dari pojok Hajar Aswad kira-kira sak depo sampai ke pintu Ka'bah, itu namanya multazam, mustajab banget. Mumpung di situ sambian berdoa, itu namanya ngalap barokah, tabarruk. Mumpung di Hijir Ismail yang setengah pagar melengkung itu, di bawah talang emas, mumpung di situ berdoalah. Nah, berdoa di situ namanya ngalap barokah. Dan banyak orang hasil doanya, diijabah doanya, karena berdoa saat wukuf, berdoa ketika di raudhah, berdoa ketika sambil ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa ketika sambil nyium Hajar Aswad, berdoa ketika di multazam, berdoa di makom Ibrahim, berdoa di Hijir Ismail di bawah talang emas. Banyak orang-orang yang bersaksi, menyampaikan kesaksian, banyak berhasil berdoa di situ. Tentu kita tahu, saya misalnya berkali-kali bertahun-tahun berdoa di Ngasek, nggak kasil-kasil. Tapi ketika sekali dua kali berdoa di multazam, di raudhah, malah cepat hasil. Hasilnya doa saya tentu enggak karena hebatnya lisan saya,
bukan karena hebatnya saya. Kalau memang diijabah itu karena faktor hebatnya saya, mestinya mau digasek ya diterima, mau di mana-mana juga diterima. Tapi kadang kita mendapati kenyataan digasek di Malang nggak kasil-kasil, bareng sekali dua kali berdoa di multazam hasilnya itu bukan faktor sampean, bukan faktor hebatmu, barokahnya multazam itu namanya tabarruk, dapat keberkahan. Paham apa enggak begini? Nah, tawassul, tabarruk. Terus tawassul dengan orang soleh, menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doamu kepada Allah. Ya Allah, dengan wasilah saya menyebut nama kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami mohon apa gitu. Itu namanya minta kepada Allah, tawassul dengan menyebut namanya Kanjeng Nabi. Saman ziarah di Sunan Ampel, terus setelah itu saman berdoa, ya Allah, dengan karomah yang kau berikan kepada Mbah Sunan Ampel, saya mohon kepadamu ya Allah, dakwah kami di lingkungan RT RW kami bisa sukses seperti kau memberikan sukses dakwah kepada Mbah Sunan Ampel. Kayak begitu, itu namanya tawassul dengan Sunan Ampel. Nah, berdoa tawassul dengan redaksi seperti itu tentu sama sekali tidak ada syiriknya, enggak musyrik. Kenapa enggak musyrik? Lawang mintanya kepada Allah kok disebut musyrik, aneh. Cuma beberapa orang yang menganggap tawassul itu syirik, musyrik, dikirain tawassul itu minta kepada wali, dikira minta kepada kuburan, dikira minta kepada selain Allah. Padahal tak baleni, redaksi tawassul itu ya Allah, berkat wasilah menyebut nama nabimu Nabi Muhammad, kami mohon ini kepadamu ya Allah. Mohonnya kepada Allah, belas tidak ada unsur kemusyrikan. Terus kadang teman-teman yang agak kesalafi, Wahabi, menggambarkan tawassul itu menjadikan para wali itu memperantarai antara hamba dengan Allah. Lalu mereka menganjurkan langsung saja kepada Allah, nggak usah pakai perantara. Sekali lagi, tawassul itu bukan memperantarai, bukan kalimatnya ya Allah langsung, bukan wahai wali dengan perantaraan, bukan begitu. Ya Allah, dengan wasilah kami menyebut nama kekasihmu, keramatnya walimu, kami minta. Itu loh. Doa itu mau tawassul mau enggak tawassul, semuanya mintanya langsung kepada Allah tanpa perantara. Hanya kalau doa biasa, ya Allah saya minta rizki, itu doa biasa. Doa tawassul dengan amal soleh, ya Allah, dengan barokahnya kami membaca sholawat 1000 kali, mohon kami dimudahkan mencari rizki. Sama mintanya kepada Allah. Cuma yang model kedua itu sebelum meminta membaca sholawat dhisik, itu namanya tawassul dengan amal soleh. Yang model ketiga, ya Allah, ya Allah, dengan barokah keramatnya para wali-walimu, juga berkah doa orang tua kami, mohon ya Allah kami dimudahkan mencari rizki. Sama mintanya kepada Allah semua.
nek enggak tawasul ya Allah kula nyuwun dimudahkan cari rezeki, gitu aja. Sehingga mau tawasul mau enggak tawasul enggak ada unsur kemusyrikannya, semuanya kepada Allah. Terus kenapa kok pakai tawasul? Doa enggak pakai tawasul dicontohkan Kanjeng Nabi, doa pakai tawasul juga dicontohkan di dalam Quran maupun hadis. Ya, dalam hadis Bukhari nomor 1009, wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi. Wa abyad, begitu putih bercahaya bersinar wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yustasqal ghamamu biwajhihi, semoga Allah perintahkan awan menurunkan hujan. Biwajhihi, lantaran kami sebut wajah kekasihnya, wajahnya Kanjeng Nabi. Minta kepada Allah tapi dengan menyebut wajah kekasihnya. Itu contoh tawasul di hadis Bukhari nomor 1009. Paham kan? Dikatakan bid'ah tidak, wong ada dalilnya, ada contoh, apalagi Sahih Bukhari. Lalu Sahih Bukhari juga nomor 1010, Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyyina fatasqina wa natawassalu bi'ammihi fasqina fayusqaun. Itu Bukhari 1010. Ya Allah, sungguh dengan bertawassul Kanjeng Nabi, tawassul kayak tadi maknanya, mohon kami diberi hujan ya Allah. Allah pun memberi ijabah menurunkan hujan. Ya Allah, dengan bertawassul pamannya Kanjeng Nabi namanya Abbas, kami mohon diberi hujan ya Allah. Allah pun juga menurunkan hujan. Itu redaksi tawassul di Sahih Bukhari nomor 1010. Dibilang bid'ah ya tidak, wong ada contoh dan hadisnya sahih. Jadi mau berdoa tanpa tawasul silahkan, mau berdoa dengan tawasul silahkan. Sama-sama ada tuntunan, ada ajaran, ada dalil. Bagi yang tawasul, jangan pakai praktek tawasul yang salah, seakan-akan kau anggap ada yang mengantarai antara kamu dengan Gusti Allah. Mboten ngoten niku. Sekali lagi, ya Allah, bagi yang mungkin santri Pondok Gading, ya Allah wasilah karomahnya Mbah Yahya, ya dah, pendiri Pondok Gading, mohon ilmu kami diberi ilmu yang manfaat, dijadikan ilmu yang manfaat. Itu tawassul, minta kepada Allah tawassul dengan Mbah Yahya. Dah. Terus surat Maidah Quran ini ayat 3, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan cari wasilah kepada Allah. Cari wasilah itu tawassul. Bagaimana mungkin Allah merintahkan cari wasilah atau tawassul di surat Maidah, lalu ada yang berpendapat tawassul haram. Wong Allah perintah kok malah haram, aneh. Paham? Lalu apapun makna wasilah, jangan alergi
dengar atau menyebut kata wasilah. Sebab doa setelah azan pun kita memohonkan wasilah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo zaman azan mari ngono ndonga. Napa dongane? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, terus wassalatil qaimah, terus ati sayyidana Muhammadanil wasilah dah. Kok aneh ada orang kalau dengar wasilah cek alergine nemen. Lah sampean itu lek mariadan maca apa Mas? Hampir setiap saat kita maca ati Muhammadanil wasilah gitu loh. Ojo nemen-nemen alergi ngono ah. Paham mboten iki? Nah, hadirin, dalam kehidupan sehari-hari kita melihat betapa ada kenyataan wasilah tawasul tabarruk dalam kehidupan sehari-hari. Sampean ada di ruangan, yang di ruangan ini ada wifi-nya. Dilala nggawa HP paketan entek. Ya. Nah, barokah duduk di dekat wifi, terus sama nyambungkan ya ke wifi kan, lalu takon kodene piro Mas? Nyambung Mas, podo imane, podo yakine, podo-podo ahlu sunnah wal jamaah, nyambung kodene. Thread sampean iso berkomunikasi apa enggak? Iso WA apa enggak? Enggak duwe paketan pulsa muntek kok bisa? Itu Mas, barokah cedek apa iki? Barokah cedek wifi. Ya, sampean ndonga ning sandinge Ka'bah, ya meskipun dheweke ku akeh dosane, ibarat paketan wis tipis banget, lap-lap biar pet rapate nyambung, tapi wong ndongamu ning pusat, bukan lagi wifi lek Ka'bah iku Mas, ndongamu ning sandinge Kanjeng Nabi, ndongamu ning sandinge Sunan Ampel, ndongamu bareng-bareng Mbah Hasyim As'ari. Ya meskipun dheweke paketane wis biar pet Mas, ya tetep nyambung lah. Iku lho jenenge oleh barokah. Saged dipahami mboten? Lah ngoten niku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam lamaran manten saya itu berkali-kali, mbuh dijak ngakali mbuh apa enggak ngerti. Sekiranya ono santri arep ngelamar rapate pede, sing dilamar ayu terus dhek rapate ganteng, rapate pede, sing dilamar anake wong sugih, lah dhek rapate sugih ora patek pede. Lha ngene iki lho, sowan ning dalem Mbah Yai kula benjing ben badhe lamaran, meneh Mbah Yai longgar nyuwun disarengi. Syukur-syukur mengke sing dawuh Mbah Yai langsung kalimat lamaran niku. Nah, krana sing lamaraken kula, sing ngomong ya kula, malih kono kate nolak ya ana sungkane Mas. Iku lho sing jenenge ngalap barokah. Saged ngerteni mboten? Nah ngoten niku lho, biasa ngoten niku dalam kehidupan sehari-hari. Sampean hanya sekelas nyuwun sewu
supir nyambi tukang mijet. Dilalah zaman jadi tukang mijete kiai gede, mungkin tukang pijete Mbah Yehuda Ploso, tukang pijete Mbah Anwar Mansur Lirboyo. Terus Mbah Yai diundang ke istana, penting, acara penting, harus hadir langsung Mbah Yai. Nah Mbah Yai ngajak sampean, wong sampean tukang pijete, nek neng kono pegel-pegel sing pengalaman mijet sampean. Di depan istana kono, ini siapa ini? Ini tukang mijet saya ini. Nggak bisa, nggak ada undangan. Ya kalau nggak bisa saya nggak masuk sudah. Komunikasi pergi. Ono kiai ngajak santri tukang pijet, pun mboten napa-napa. Sampean arep sowan dhewe ning istana Mas, tangeh lamun Mas. Tapi krana gandol Mbah Yaimu masuk istana, sampean tukang pijet yo masuk Mas. Niku jenenge oleh barokah, oleh sabab, oleh kesababan. Cedek wifi HP-mu malih muni. Pun terlepas analogi itu, biasanya konco Wahabi langsung takon dalilnya surat Maidah tadi dan hadis Bukhari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu sebagian teman-teman salafi tetap menganggap tawassul itu haram, syirik. Alasannya kok sama mirip dengan orang jahiliyah yang nyembah berhala. Orang jahiliyah itu disebut musyrik, penyembah berhala itu disebut musyrik. Lalu ketika mereka ditanya, ngapain kamu sembah berhala-berhala itu? Di dalam Al-Quran, jawaban dari orang-orang jahiliyah itu begini: ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kata orang jahiliyah, tidaklah kami menyembah berhala-berhala itu, ma na'buduhum, tidaklah kami menyembah berhala-berhala itu, melainkan agar para berhala-berhala itu membantu mendekatkan kami kepada Allah zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Ternyata orang jahiliyah nyembah berhala itu tidak murni tujuannya nyembah berhala. Tujuannya agar berhala itu membantu mendekatkan mereka kepada Allah. Nah, mirip-mirip orang yang tawassul. Mas, wong ndonga ning masjid yo enak, ndonga ning musala yo enak, ndonga ning omah yo enak, malah apik ndonga ning masjid. Lala apa wong ndonga kok malah ning kuburan, Mas? Apa jawabnya? Kami berharap berdoa di samping makam Basunan Ampel, di samping makam Rasulullah, lebih cepat diijabah daripada kami berdoa di rumah. Nah, jawaban orang tawassul seperti ini oleh orang Wahabi dianggap mirip dengan jawaban orang jahiliyah yang ketika ditanya ngapain kamu sembah berhala, jawabnya, tidaklah kami menyembah berhala kecuali agar berhala itu mendekatkan kami kepada Allah. Hampir sama dong. Kalau dengan menyembah berhala dengan tujuan begitu itu mereka dinyatakan musyrik, maka orang yang tawassul, wong ndonga ning omah ning masjid kenek kok ndonga ning kuburan dengan maksud biar cepat diijabah, musyrik juga dong. Nah, mereka memusyrikkan tawassul dengan membangun analogi seperti itu. Kita jawab, satu, sampean teman-teman salafi
Wahabi biasanya nggak mau kias, bolak-balik kalau kamu ceramah kembali kepada Quran Sunnah, rujukan orang Muslim Quran Sunnah, nggak perlu kias, nggak ada ijma, pokok Quran Sunnah. Kok janur gunung Mas, tumben ketika akan memusyrikkan orang tawassul, sekarang kok tumben mau pakai kias. Ayat yang kamu baca itu ayat yang memusyrikkan orang jahiliyah yang menyembah berhala. Lalu kau musyrikkan orang tawassul kau kiaskan dengan orang yang menyembah berhala. Kok dengerin Mas, kok tumben biasanya nggak mau pakai kias, kok sekarang kok mau pakai kias? Nah, memang asli mau pakai kias apa hanya ketika akan memusyrikkan orang tawassul saja pakai kias? Satu, ente pakai kias bermasalah karena biasanya kamu nggak mau pakai kias. Yang kedua, al-qiyasu ma'al fariq batil, menganalogkan, mengkiaskan dua hal padahal ada perbedaan, maka kias itu salah, batal. Nah, antara tawassul orang mukmin yang tawassul dengan orang jahiliyah yang nyembah berhala itu beda banget. Bedanya di mana? Orang yang nyembah berhala memang meyakini ada sesembahan selain Allah, meyakini ada Tuhan selain Allah. Uzza, Lata, Manata, Hubal mereka anggap sebagai Tuhan. Sementara orang NU lah yang tawassul enggak menganggap selain Allah sebagai Tuhan. Tuhannya hanya Allah, la ilaha illallah, qul huwallahu ahad. Orang jahiliyah nyembelih hewan yang dibaca bismillah wal uzza. Orang NU nyembelih pitik bukan bismillah wal uzza Mas, bukan bismi Nyi Roro Kidul, tapi bismillah. Dari sisi keyakinan nggak sama. Orang NU bertauhid la ilaha illallah, orang jahiliyah memang percaya ada sesembahan Tuhan selain Allah. Dua orang ini beda, nggak bisa kau kiaskan, nggak bisa kau samakan. Dalam praktek orang jahiliyah nyata sujud kepada berhala, sementara orang NU yang ziarah nggak ada orang NU sujud kepada kuburan. Orang jahiliyah memang nyata nyembah berhala, nggak ada orang NU yang tawassul nyembah kuburan. Keyakinannya beda, prakteknya juga beda. Jangan disama-samakan Mas, paham ya? Lalu orang jahiliyah berdoanya ya kepada berhala itu, ya Uzza, ya Lata, ya Manata. Kita berdoanya ya Allah, bukan ya kuburan. Berdoanya beda, prakteknya beda, keyakinannya juga beda. Jangan samakan orang mukmin yang tawassul dengan orang jahiliyah yang nyembah berhala. Orang jahiliyah yang memang meyakini Uzza, Lata, Manata sebagai Tuhan, mereka juga sujud kepada berhala, mereka juga minta kepada berhala. Kalau seperti itu dinyatakan musyrik, emang musyrik. Itu loh. Ayat yang memusyrikkan mereka jangan dipakai memusyrikkan orang yang tawassul, yang mana orang tawassul itu la ilaha illallah, tidak sujud, tidak nyembah kepada kuburan, juga tidak minta kepada kuburan. Kalaupun minta di dekat kubur iya, tapi mintanya kepada Allah. Ya Allah, dengan karomahnya sahibi hadzal qabri,
dengan karomahnya Mbah Sunan Ampel, kami minta ini kepadamu ya Allah. Nah begitu. Nah, cuma dalam bahasa Jawa memang rada ono masalah istilah ndonga neng kuburan. Kalimat neng itu bisa diartikan kepada, bisa diartikan tempat di mana dia berdoa. Neng di mas dongamu, ndongaku neng kuburan. Ndongane mintanya kepada Allah, tempatnya ada di kuburan. Wong Jawa ngarani ndonga neng kuburan. Tapi ndonga minta kepada kuburan, wong Jawa ngarani ya ndonga neng kuburan, jaluk neng kuburan. Nah itu loh Mas. Jadi kadang kita perlu jeli memaknai bahasa. Apa yang dimaksud ndonga neng kuburan kuwi? Ndonga neng kuburan kalau ndonga njaluk kepada kuburan ya musyrik. Tapi kalau ndonga neng kuburan, ndongamu njaluk nang Gusti Allah, tempatnya saja di dekat kuburan, ya enggak musyrik Mas. Dong apa enggak? Nabi kalau ziarah berdoa ngucap salam, assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minina wal muslimin was salihin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nabi membaca doa supaya ahli kubur selamat. Di mana Nabi membaca doa? Di dekat kuburan. Mintanya kepada siapa? Allah. Itu namanya Nabi minta kepada Allah. Tempat mintanya di apa? Di kuburan. Bahasa Jawa nih njaluk neng kuburan. Terus disalahpahami, dikira njaluknya kepada kuburan. Ojo dicampur aduk memaknai bahasa. Paham apa enggak? Bahasa kadang ngoten niku. Kadang beda tempat, beda yang ngucap, juga beda makna. Itu bahasa. Makanya perlu diklarifikasi. Tuan rumah ngongkon pembantune, nduk lek wis mari isah-isah, mari nyapu, tolong bantal-bantal spray apa meja taplak diatur yang baik. Diatur ya apa dirapikan ya. Makna kalimat diatur itu ditoto, dirapikan. Tapi politisi, pejabat sing rada mbethik-mbethik, ngakali hukum, ngakali aturan, mensiasati undang-undang, nanti mengucap kalimat diatur maknanya beda. Maaf Pak, ini nggak bisa ini, anggaran ini menyalahi aturan ini. Oh gampang mah, itu bisa diatur. Apa maknanya bisa diatur? Apa? Diakali, disiasati. Itu loh Mas bahasa. Makanya perlu wongi ngaji bareng langsung begini, biar kalau ada bahasa yang bias maknanya, bisa makna ini, bisa makna ini, itu bisa langsung diklarifikasi. Cuma sayangnya sukanya hanya dengar lewat TikTok, dipotong lagi, ya, diedit lagi. Ketika ada kalimat yang bias, tanpa mau mengklarifikasi, ditafsir sendiri. Padahal yang ngucap nggak memaksudkan seperti itu, malih jadi fitnah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Suami ngucap dengan ucapan sama, dalam konteks dan suasana beda, maknanya beda. Iki apa masih zaman Arab umroh sampai 9 dino. Aku karo bocah-bocah piye? Wis enggak apa-apa wis, sampean tak olehne ning bapak sik ya. Sebelum budal umroh, anak bojone diolehne ning wong tuane ning Blitar kono. Kalimat itu ya mulai ngono tok, nanti pulang umroh diambil lagi, dijemput lagi.
Ya, tapi kalau pas marah-marah pengen pegatan, mulia kan? Macam-macam saya pulangkan kamu. Yang kedua ini bukan pulang biasa mas, ini mas maknanya pegatan itu loh mas, bahasa ya. Jadi nah Quran nyampe pada kita sudah berwujud narasi tulisan, hadis nyampe kita sudah berupa narasi tulisan. Padahal memahami tulisan enggak menyertakan konteks situasi ketika itu bisa membuat salah paham. Yang tahu konteks situasi Nabi menyabdakan di situasinya kayak apa, dengan nada tinggi atau landai, yang tahu situasi itu para sahabat. Lalu ketika sahabat dawuh, meskipun ada hadis ini mas, iki sakjane enggak sampai haram, sampeyan kudu manut karo sahabat yang punya tafsir seperti itu, karena memang yang dengar sabda Nabi langsung dan tahu situasinya itu para sahabat. Ngucap nada tinggi karo nada biasa itu dampak hukumnya beda ya. Merintah tapi dengan marah itu melarang. Contoh, anakmu kuliah di UB semester 6 bolak-balik mulih njaluk rabi ya. Pak, saya minta nikah. Ojo nak, marekno dhisik kuliahmu, minimal skripsimu lho marekno. Wulan ngarep mulai ngono maneh, Pak njaluk rabi mah. Ojo sik nak, marekno skripsimu iku lho nak. Sampai ping 3 ping 4 pancet ngono. Suwe-suwe sampean gregeten jengkel ngucap ngene, rabi-rabi wis. Kandhani ra kenek. Itu kalau jadi bahasa tulis narasi maknanya perintah rabi. Padahal bagi yang ngerti situasi, perintah diucapkan sambil jengkel marah itu tetap melarang, bahkan itu larangan keras. Nah, orang yang tahu-tahu memahami hadis berupa tulisan tanpa tahu gambaran bagaimana hadis itu disabdakan, kan ya konyol menyimpulkan. Ngerti ya? Sampeyan duwe anak si SD kelas 1 loro penekan wis jambu. Nak muduno nak tiba longko. Ora gelem mudun tambah gunggungan mau enek maneh. Muduno nak bolak-balik kandhane ra kenek. Sing dhuwur pisan. Ayo terusno, sing dhuwur pisan. Apa maksudnya diperintah sing dhuwur? Ya ora mas. Itu loh. Nah, soal memahami Quran Sunnah, ayo kita serahkan kepada ahlinya, para ulama yang mereka secara tawarus, silsilah, sanad, mewarisi ilmu dari pendahulunya, plus mereka sendiri para ulama itu melengkapi diri dengan berbagai ilmu alat, yang mana ilmu alat itu memang diperlukan untuk membedah maknanya Quran dan sunnah. Kita manut mawon, termasuk dalam hal tawassul yang kami bahas dari tadi. Barangkali zaman nggak ngerti ngomong opo sih marzuki, ya wis pokoknya melok mawon pun. Dene ya paham ya alhamdulillah. Jadi tawassul ngeten niku. Ada tawassul dengan amal soleh, ada tawassul dengan orang soleh, ada tabaruk dengan tempat-tempat yang baik, yang mustajab, yang semuanya dipraktekkan. Meskipun setelah praktek pulang ke tanah air
ceramahnya kadang beda dengan praktek. Orang di luar ahlu sunnah haji mesti mumpung di raudhah lah tak ndonga saake-ake kabeh wong apapun alirannya. Mumpung saya di multazam tak ndonga, mumpung saya wukuf di Arafah tak ndonga, dan hasil itu berarti dia tabarruk di sana. Tapi opo setelah pulang ke tanah air ceramahnya tabarruk syirik, tawasul syirik, kok ngono iku piye? Wan kono dilakoni bareng mulih kok malih selegenje. Berarti ada masalah. Ya, bagaimana melakukan sesuatu, bagaimana mempersepsikan sesuatu. Nah, beda persepsi tidak bisa diselesaikan dengan saling menyerang lewat medsos atau menyerang lewat ceramah. Sing paling bener ketemu ngono to Kang maksude. Dan pengalaman saya berkali-kali ketika teman-teman mau ketemu langsung, akhirnya yang saya itu di golongan ini yang ngaji, di partai ini yang ngaji, di partai ini yang ngaji. Meskipun awalnya mereka dari kelompok-kelompok anti kirim dongo, anti selamatan, anti tawassul, dan ketika gelem ngaji bareng tak persilahkan tanya sampai sak remek-remek wis, tanya sak pol-pole sampai ngeh, itu akhirnya juga bisa ngeh. Oh ngono ta. Jadi ketemu langsung itu penting, silaturahim itu penting. Pertama silaturahim, suwe-suwe silatul afkar, sambung idenya, ya kan? Suwe-suwe silatul hadaf, sambung sevisi semisi dalam perjuangan. Suwe-suwe sampai silatul a'mal wal baramij, sambung programnya. Meskipun mungkin beda organisasi lebih bagus. Lek coro NU enggak hanya silaturahim, silatul afkar, tapi silatul baten barang, sambung wetenge Mas, podo wareke ngono. Berkat-berkat. Kula kinten ngoten, mugi-mugi ya sekali lagi kok ada pejabat ngundang orang begitu, saya khawatir ya. Nah, tentu boleh kalau saya khawatir terus mengangkat barang-barang kayak begini lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.